Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Karakter merupakan hal yang fundamental dan misi utama diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar peradaban di dunia berakhlak insaniyah. Syekh Ahmad Syauqi Bek, penyair ternama dari Mesir, mengungkapkan, sungguh kejayaan suatu negeri bergantung pada akhlak penduduknya. Jika budi pekerti mereka hilang, maka hilanglah martabat bangsa itu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa jati diri suatu bangsa tergantung pada akhlak dan budi pekerti rakyatnya. Jika rakyatnya baik, maka baiklah negeri itu. Akan tetapi jika rakyatnya buruk, maka tunggulah kehancurannya. Indonesia adalah negara multicultural dengan beragam adat dan budaya, bermacam tutur dan bahasa, berlain ras dan daerah, bahkan berbeda keyakinan dan agama. Tetapi kita bangga dengan negara yang berlandaskan Pancasila, menyatu dalam tanah air Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan masyarakat berakhlak mulia yang berketuhanan yang Maha Esa, hingga akhlak dan budi pekerti sesuai dengan daerah ketimuran bumi pertiwi, saling menghargai dan menghormati. Itulah NKRI. Namun hadirin, akhir-akhir ini di saat zaman diusik globalisasi menarik, masyarakat kita terus digiring dalam pendidikan kognitif, jarang sekali disentuh dengan pendidikan psikomotorik, sehingga muncullah manusia karbit. Terjadinya penembakan perwira tinggi terhadap ajudan, judi dan narkoba, maraklah zina dan pemerkosaan, perampokan dan pembunuhan hanya jadi tontonan. Inilah bukti karakter yang sudah berangsur hilang, seakan negara sedang terluka, keadilan sekedar janji belaka. Ya Rabbi, hati kami ketakutan, akankah negeri ini bertahan sampai anak cucu kami dilahirkan? Di tengah bangsa yang bertabur ulama dan tokoh agama, beribu ilmuwan dan cendekia, tetapi karakter dan moral anak bangsa makin hari makin jauh dari ajaran agama. Inilah kondisi bangsa kita saat ini. Seakan-akan budi pekerti hilang di telan bumi. Akhlak dan tiada lagi berarti. Untuk itu, membentukkan karakter generasi muda menurut perspektif Al-Quran. Adalah judul Syarihul Quran yang akan kami bahas pada kesempatan ini sebagai rujukan. Ada genset gitu. Ada genset. ada di saudara. Bisa. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Luqman ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sawtik. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia karena kesombonganmu. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan sederhanakanlah jalanmu dan lunakkanlah suaramu. Sungguh seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Hadirin, sababun nuzul ayat ini adalah ketika orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menceritakan keberhasilan Luqmanul Hakim dalam mendidik anak. Syair adalah penyakit pada unta yang terdapat pada pundak dan kepalanya, sehingga apabila unta berjalan maka pundaknya akan terdongak ke atas melebihi kepalanya. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, yang dinukil oleh Ibnu Jarir fi Tafsir bil Ma'sur halaman 412. Selanjutnya Syekh Ar-Razi juga memaknai yaitu kesombongan karena memposisikan dirinya sebagai manusia paling sempurna dan menganggap manusia lain jauh dari segalanya. Demikian yang dijelaskannya dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 122. Hadirin, keangkuhan dan kesombongan adalah awal dari rusaknya karakter dan moral anak bangsa, karena ia mengira bahwa hidup tanpa tuntunan dan aturan. Bukankah iblis laknatullah setelah 7.000 tahun hidup berdampingan dengan para malaikat, berkehidupan cukup dan fasilitas tiada terbatas, hanya karena menganggap manusia lemah dalam mengemban tugas kekafilahannya? Lantas iblis tidak menghargai manusia sebagai makhluk yang dikasihi Tuhan. Lantas iblis tak terampuni, bahkan ia tidak sendiri. Iblis dengan tipu daya syaitannya akan selalu mengajak manusia untuk semena-mena jauh dari ridho Allah Ta'ala. Inilah
karakter yang tercela, yang berujung berbuat murka. Hadirin, kita sebagai generasi harusnya faham dan mengerti bahwa karakter merupakan warisan termahal untuk bangsa yang besar ini. Dengan jumlah 33,77% penduduk yang akan meneruskan perjuangan kita, kembalinya kebiasaan jahiliyah dengan gaya modern, saling fitnah di media sosial, saling rebut kekuasaan, serta saling memperebutkan hak-hak milik manusia yang tidak di atas tempatnya. Lalu hadirin, bagaimanakah cara kita agar generasi bangsa bisa kembali berakhlak mulia? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Luqman ayat 12 sampai 13. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa il qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepadanya, maka sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Hadirin, Luqmanul Hakim adalah seorang tukang kayu yang berbadan besar dan berkulit hitam. Namun kemuliaannya masih harum sampai hari ini. Ia adalah Sosok pendiam namun tegas, pemberani tanpa ada keraguan di dalam hidupnya, bercita-cita mempunyai anak yang disegani banyak orang, dan Allah pun ridho dengan niatnya. Demikian yang dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Aspek Luqmanul Hakim
Jika kita lihat dari perspektif pendidikan, bahwa kualitas manusia tidak dipandang dari sudut ras dan keturunan. Figur Luqmanul Hakim sebagai pemimpin dalam keluarga sekaligus guru yang wawasannya tidak dapat kita ragukan lagi. Memegang erat syariat agama, berakal dengan berwawasan luas, berkata tiada dusta, dan bertanggung jawab atas segala ucapan dan perbuatannya, serta bijaksana dalam memutuskan perkara. Hadirin, tidak dapat kita pungkiri bahwa karakter merupakan warisan termahal yang ada pada bangsa yang besar ini. Dengan jumlah 33,77% penduduk yang akan meneruskan perjuangan bangsa kita, maka peran aktif orang tua dan keluarga didukung dengan program pemerintah Indonesia untuk penentu penguatan pendidikan karakter bagi generasi untuk mewujudkan Indonesia sejati. Sebagai kesimpulan, pertama, Islam adalah agama yang peduli terhadap adab dan tata krama, sehingga merubah peradaban manusia menjadi akhlak yang mulia untuk hidup rukun dalam bernegara. Kedua, Indonesia adalah negara dengan beragam budaya, tetapi memiliki karakter yang sama, yakni berlandaskan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Jika hal ini tetap kita jaga, hadirin, maka anak cucu bangsa tidak akan melakukan perbuatan tercela. Ketiga, orang tua adalah miniatur dalam sebuah organisasi, maka orang tua menjadi penentu pendidikan karakter dengan melalui pendidikan karakter dari rumah saja. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi